cara yang benar untuk PHK jika SP1 dan 2 telah dilayangkan, atau bila yang bersangkutan tidak masuk tanpa berita dan kita beri surat peringatan 1-2, apakah bisa langsung di-cut? Ini kayaknya ada 2 kasus nih Pak, ya. Jadi kita ngomong dulu tentang SP ya, karena kalau tidak masuk tanpa berita itu kasusnya berbeda lagi. Kita ngomong dulu tentang SP, surat peringatan. Surat peringatan 1-2 sudah diberikan kepada yang bersangkutan. Oke. Terus dia melakukan pelanggaran lagi. Maka pelanggaran yang ketiga itu harus diberikan surat peringatan ketiga, bukan di PHK. Belum bisa. Jadi PHK-nya itu baru bisa diberikan, baru bisa dijatuhkan pada saat pelanggaran keempat. Pelanggaran keempat. Jadi surat peringatannya sudah 3 kali, ya. Sudah sampai surat peringatan ketiga. Atau kalau yang tidak menggunakan sistem pengulangan itu menggunakan sistem kriteria. Jadi kalau dia misalkan nggak ada SP12, tiba-tiba pelanggaran yang dia lakukan itu masuk kriteria pelanggaran yang berakibat surat peringatan ketiga, maka dia bisa langsung tiba-tiba kena SP3. Nah, di dalam masa berlakunya SP3 yang maksimal 6 bulan itu, apabila kalau melakukan pelanggaran lagi, baru di sana bisa di PHK, ya. Itu. Kemudian kasus berikutnya, kalau yang bersangkutan tidak masuk tanpa berita, itu dalam hukum ketenaga kerjaan ada diatur dalam pasal tersendiri, nggak masuk kategori surat peringatan, artinya itu mangkir. Ya? Kalau mangkirnya itu 5 hari berturut-turut, 5 hari berturut-turut itu dianggap PHK karena alasan mangkir, ya. PHK karena mangkir itu ada ketentuannya sendiri dalam pasalnya, ya. Di UJK sekarang udah ada. Dia nggak dapat pesangon, nggak dapat yang lain, cuma dapat uang pisah aja, ya. Kemudian hal yang perlu dipahami tentang mangkir adalah dalam proses, dalam kurun waktu 5 hari tadi dia nggak masuk, perusahaan harus sudah melakukan pemanggilan secara tertulis sebanyak 2 kali dengan waktu yang wajar, dalam waktu yang patut. Gitu kalimatnya, kurang lebihnya, ya. Artinya kalau waktu yang patut itu atau yang wajar, berarti panggilan pertama, jarak antara panggilan pertama dengan panggilan kedua itu disarankan 3 hari. Ya, jadi kalau itu totalnya 5 hari dia nggak masuk kerja, maka panggilan kedua sebaiknya dilakukan, pemanggilan pertama, surat panggilan pertama sebaiknya dilakukan di hari mangkir kedua. Surat panggilan pertamanya di hari mangkir kedua. Kemudian surat panggilan keduanya di hari mangkir ke-4 atau ke-5. Nah, itu sehingga karena jeda antara panggilan pertama dan panggilan kedua kan 3 hari. Itu adalah waktu yang wajar. Di hari ke-5 itu panggilan keduanya. Diminta supaya hari ke-6 dia datang. Hari ke-6-nya nggak datang, nah itu bisa langsung diputuskan. Tapi yang menarik, yang banyak juga terjadi di luar sana, nggak ada di ruangan ini, ya. Di luar sana, itu nggak masuk kerja, dibiarin aja. Nggak dibuat surat panggilan. Ya. Begitu sudah 5 hari, di hari ke-6 tiba-tiba perusahaan bilang, ya kamu sudah saya PHK karena mangkir. Nah, itu tidak terpenuhi unsur PHK-nya. Unsur mangkirnya tidak terpenuhi sehingga perusahaan tidak bisa melakukan PHK. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu banyak karyawan yang paham atau kuasa karyawan yang paham hukumnya, mereka akan balik menuntut perusahaan. Justru perusahaanlah yang akhirnya nanti harus membayar pesangonnya 2 kali karena dianggap PHK tanpa kesalahan. Pihak, ya kan? Salahnya itu belum dapat. Memang faktanya dia ada melakukan mangkir 5 hari. Tetapi perusahaan tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh hukum untuk bisa menjalankan PHK tersebut. Nah, ini. Ya, jadi berhati-hati. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita orang HR untuk memahami tentang hukum ketenaga kerjaan dan bagaimana implementasinya di lapangan. Tujuannya apa? Ya tadi supaya tidak salah langkah. Ya. Gitu. Nah, nanti karyawan sudah nggak masuk 5 hari, terus karena perusahaan tidak membuat atau HR nggak tahu bahwa ternyata harus bikin surat panggilan, terus nggak bisa di PHK. Begitu dilakukan PHK malah berbalik ke perusahaan tuntutannya, terus marah-marah. Dibilang, gimana sih udah jelas-jelas karyawannya kabur kok malah nggak boleh di PHK, malah kami harus bayar dan sebagainya. Nah, itu dipahami dulu, karena ternyata si perusahaan tidak menjalankan prosedur yang dipersyaratkan, ya.
Begitu Bapak Ibu, nomor 11.